Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Era mobil listrik memang sudah hadir di Indonesia, sudah ngetren di Indonesia. Sudah beberapa merek yang memasukkan mobil listrik dan salah satunya kali ini adalah Mercedes-Benz yang menghadirkan model bukan yang entry level, melainkan yang model langsung flagship. Ini dia mobilnya Mercedes EQS 450 Plus AMG Line. Lantas seperti apa mobilnya? Ini dia 8 hal yang harus Anda ketahui tentang Mercedes EQS. Untuk desainnya memang Mercedes EQS ini memang dirancang khusus untuk mobil listrik. Jadi dia bukan mengambil dari model E-Class misalkan atau S-Class. Dia EQS sebenarnya mungkin setara dengan S-Class. Tetapi mobil ini benar-benar di scratch dari awal untuk menjadi sebuah model EQS. Memang untuk desainnya sendiri, untuk garis atap itu dia lebih cenderung ke arah fastback. Dia lebih mirip sebenarnya ke arah CLS dibandingkan S-Class. Nah, untuk bagian depannya sendiri, karena ini merupakan trimnya AMG Line, dia tersedia grill seperti ini, grill dengan logo Silver Arrow di bagian grill ini dan ada emblem dari Mercedes-Benz itu sendiri. Dan karena ini merupakan mobil listrik, dia tidak ada grill sama sekali. Dia benar-benar rapi, ini benar-benar tertutup. Dan untuk lampunya, dia sudah digital light sama dengan S-Class. Kemudian, karena ini merupakan trim dari AMG, dia bumpernya seperti ini, desainnya lebih sporty dibandingkan dia ada varian satu lagi yaitu Electric Art. Yang Electric Art itu dia trimnya lebih ke arah Vanguard yang lebih elegan, sedangkan untuk AMG Line ini dia cenderung ke arah yang lebih sporty. Dan satu lagi yang menjadi ciri khas sebuah sub-brand Mercedes EQ adalah ini. Lampunya ini ada di bagian atas dari grill yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan. Ini adalah sebuah ciri khas dari Mercedes EQ. Nah, untuk bagian atapnya, ini seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia berbeda dengan S-Class. Dia sebenarnya lebih mirip dengan CLS karena dia garis atap bagian belakang ini fastback dan ada kaca di pilar C-nya. Sebenarnya kalau boleh jujur, head to head dari mobil ini adalah Porsche Taycan, bukan BMW i7 sebenarnya ya. Karena kalau BMW i7 itu dia benar-benar basic itu dari BMW seri 7 yang bermesin bensin dan plug-in hybrid dibikin versi mobil listriknya. Nah, Mercedes EQS sebenarnya sama dengan Porsche Taycan yang benar-benar didesain, dirancang khusus untuk mobil listrik. Nah, itu perbedaannya BMW i7 dengan EQS. Oke, kembali ke masalah desain. Ini menjadi ciri khas sebuah EQS. Dia handle pintu ini pop up dan jika Anda mendekat seperti ini, nah, dia akan keluar untuk handle pintunya dan Anda bisa membuka pintu seperti ini. Nah, kaca semua 4 pintunya ini frameless. Nah, untuk peleknya dia menggunakan diameter 21 inci, sedangkan untuk Electric Art yang varian satu lagi, yang varian lebih elegan, dia menggunakan diameter 20 inci. Dan untuk bannya ini menarik karena dia tidak berbeda dengan mobil-mobil biasa, mobil-mobil bermesin bensin. Dia menggunakan Bridgestone Turanza, bukan ban yang dikhususkan untuk EV, karena memang pihak Mercedes-Benz menyebutkan bahwa tidak pengaruh antara ban biasa dan ban yang untuk EV sekalipun. Oke, kemudian untuk bagian belakangnya ini menjadi ciri khas juga, sama dengan bagian depannya, dia dilengkapi dengan lampu LED yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan. Kemudian lampu sudah full LED, ada ductile di sini, dan ketika bagasi dibuka, nah dia akan kacanya juga terbuka. Jadi dia memang benar-benar model fastback ya, bukan model sedan. Kemudian untuk kapasitas bagasi ini cukup menarik karena dia cukup luas, dia bisa mengangkut 2 tas golf dengan koper medium di bagasi. Ini bahkan kapasitas bagasi ini terlihat dia sebenarnya lebih luas dibandingkan sebuah S-Class. Kemudian dia juga ada partisi di bagian sini, ini untuk menjaga barang-barang bawaan Anda, jadi lebih tertutup dan tidak terlihat dari luar. Oke. Untuk bagian bumper sendiri, dia banyak aksen-aksen hitam di bagian sini dan tentu dia tidak ada knalpot sama sekali karena mobil ini ada mobil listrik. Kemudian untuk desain di bagian belakangnya ini
jujur ini mewah iya, sporty iya, benar-benar futuristik. Dan ini sudah saya nyalakan ini untuk ambient light-nya, ini benar-benar keren sekali ini. Ini menggunakan yang multicolor memang, jadi ada kuning biru, dan ini dia beranimasi ini untuk bagian ambient light-nya di bagian belakang dan juga di bagian depan. Nanti kita akan bahas bagian depannya. Kemudian untuk joknya ini karena dia merupakan trim AMG line, jadi dia menggunakan napa leather seperti ini dan dia warna hitam. Kalau di Electric Art varian yang lebih elegan, dia menggunakan warna beige di bagian interiornya, itu yang mendominasi warna beige-nya. Kemudian untuk bagian atap dia menggunakan bahan ini seperti bahan sweat untuk bagian atapnya, dan semuanya itu temanya warnanya hitam, jadi memang dia lebih ke arah sporty dibandingkan ke arah elegan. Kemudian yang saya suka dari mobil ini adalah ini panel dari electric seat dan panel untuk membuka pintu ini dibuat seperti floating dan ada ambient light lagi di bagian belakang ini. Ini keren sekali, dan untuk speakernya bermeisternya juga dia desainnya keren ini, seperti 6 dimensi. Untuk desainnya sih bagian depan itu futuristis sekali, benar-benar dia dari desain Mercedes-Benz terbaru dibikin sedemikian rupa agar ya seperti ini desainnya, itu benar-benar semuanya itu buttonless, dan ini benar-benar semuanya layar. Oke, kalau tidak menyala, ini tidak terlihat seperti layar. Ini benar-benar seperti aksen black piano saja. Bisa dilihat ini ya. Terus dia dilengkapi dengan ambient light-nya di bagian atas, di bagian bawah, di bagian sini juga ada ambient light. Desainnya seperti itu. Tetapi ketika dinyalakan, ini semua full screen, ada 3 buah layar, instrument cluster, layar MBUX-nya, dan ada MBUX yang di bagian penumpangnya ini. Mercedes-Benz menyebutkan ini adalah desain terbarunya, yaitu MBUX widescreen. Oke, kembali ke masalah desain. Untuk bagian dashboardnya ini memang dia agak tinggi sih sebenarnya untuk bagian dashboard tengahnya ini, jadi seperti kalau Anda kurang enak itu bisa meninggikan dikit agar terlihat untuk bagian depannya. Kemudian untuk instrument cluster itu dia agak unik ini, jadi dia tidak benar-benar tegak ke bagian pengemudi, tapi dia agak menjorok ke bagian dalam gitu. Tapi ya secara overall sih ini extraordinary lah untuk bagian interior, desain interiornya. Kemudian sebagai pelengkap dia dilengkapi dengan wood panel di bagian tengahnya ini sangat berkelas, sangat berkualitas. Dan lagi-lagi mobil ini juga hampir buttonless. Dia buttonnya itu hanya ditemukan di bagian power window-nya saja dan bagian untuk mengunci pintu. Sisanya itu hampir buttonless semuanya. Kemudian untuk bagian tengahnya ini dia dilengkapi dengan panel yang sangat berkualitas, dan terkesan untuk bagian tengahnya itu rapi gitu. Tapi ini bisa dibuka sebenarnya. Nah, ini ada beberapa fitur lagi di dalamnya, nanti saya akan bahas di bagian fitur. Kemudian ini bahan-bahan yang sangat berkelas, ini sweat. Kemudian yang menarik, ini dia sebenarnya floating karena di bagian bawahnya ini ada lagi tempat penyimpanan, dan dia ada fitur 2 buah USB slot di bagian bawahnya ini. Jadi tempat penyimpanannya ganda, ada di bagian sini tertutup dan ada di bagian bawah ini yang sangat luas. Kenapa desainnya seperti ini? Karena mobil ini benar-benar dibangun dari nol sebagai mobil listrik, jadi dia tidak ada channel tambahan untuk mengalirkan misalkan kopel atau pipa knalpot. Jadi dia bisa ada ruang ekstra, ya dibikinlah seperti ini, ada ruang tambahan, dan di bagian belakangnya pun dia channel itu bukan cukup minim, ini benar-benar minim. Jadi duduk di bagian tengahnya ini enak gitu, nggak ada tambahan channel yang mengganggu akomodasi. Kemudian di bagian tengahnya ini ada center console yang sangat besar, dan untuk bagian setir sendiri dia menggunakan setir yang sama dengan E-Class facelift dan juga C-Class W206 untuk yang tipe AMG. Untuk akomodasinya, meski dia tidak sebesar S-Class untuk ruang kabinnya, tapi ini masih sangat luas untuk bagian dalamnya. Tinggi saya 177 cm, dan memang ini bagian belakangnya posisi duduknya agak tidak umum ya, jadi agak rebah, tapi bisa diatur memang untuk tingkat kerebahannya. Tapi untuk yang paling menyandar seperti ini, itu rasanya untuk bagian kaki itu agak naik gitu, dan ini untuk bagian bawahnya tidak bisa diatur. Tetapi secara overall ini sangat luas. Bisa dilihat ini tinggi saya 170 cm, dan untuk ruang kaki ini masih sangat lega, serta untuk headroom untuk sebuah sedan fastback ini masih ada ruang yang cukup memadai untuk kepala saya.
Kemudian yang menarik, sandaran dia bisa diatur, tapi untuk maju mundur ini tidak bisa diatur. Jadi ini ada tiga buah pengaturan, sebenarnya bisa dilihat sama seperti bagian depan, tapi hanya bagian sandaran saja yang bisa diatur. Kemudian joknya ini sebenarnya konfigurasinya lebih ke arah 2+2, karena untuk bagian tengahnya ini dia sanggangan kaki tidak panjang seperti bagian kiri atau bagian kanan. Jadi lebih baik ini dibuka saja. Nah, ini akan lebih nyaman dan Anda akan mendapatkan bantal seperti ini sebagai standar mobil. Nah, jadi bisa dikatakan mobil ini konfigurasi bangkunya 2+2. Untuk bagasi sendiri tadi saya sebutkan juga sebelumnya, dia kapasitas cukup luas, dan kelebihan sebuah model fastback seperti ini, Anda bisa melipat jok baris keduanya ini, direbahkan ketika Anda membawa barang yang sangat besar, dan kapasitasnya mencapai 1.400 liter. Kemudian untuk mensupport akomodasi dan kepraktisannya, Anda akan dibekali oleh, di sini bagian tengah ada wire charging dan ada USB 2 buah. Di bagian tengah ini ada USB Type-C di bagian konsol tengahnya ini. Kemudian di bagian tengahnya ini ada AC yang bisa diatur secara individual, karena mobil ini sudah menerapkan sistem AC 4 zona. Oke, untuk akomodasi bagian depan sendiri, untuk posisi duduk ya menyenangkan sebenarnya layaknya mobil Eropa pada umumnya. Tapi memang ada satu hal yang kurang biasa, yaitu seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia dashboardnya ini agak tinggi. Jadi ketika biasanya saya mengendarai sebuah mobil itu, tingkat kerebahan itu selalu paling rendah. Tetapi ketika mengendarai mobil itu rasanya harus ditinggikan dikit, karena benar-benar tinggi ini untuk dashboardnya. Jadi agak susah untuk melihat bagian depannya karena masalah desain dashboardnya. Kemudian untuk instrument clusternya ya sama seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia lebih menjorok ke dalam gitu. Jadi nyetir mobil itu harus agak lebih dekat. Tetapi untuk pengaturannya pun dia sangat lengkap. Dia bisa diatur maju mundurnya, lalu untuk naik turun, kerebahan, dan untuk headrest itu secara elektrik, dan dia seperti bukan tombol ini, jadi bukan tombol fisik, jadi hanya perlu menyentuh, sama seperti C-Class dan S-Class. Kemudian steering ini bisa diatur secara elektrik, ada tombolnya di bagian sini. Nah, jadi bisa diatur secara leluasa dan bisa diatur sedemikian rupa untuk berbagai postur tubuh manusia. Fitur, ini yang menjadi highlight dari mobil ini karena fiturnya sangat lengkap. Tetapi memang ada satu fitur yang tidak dibawa ke Indonesia, yaitu fitur aplikasi Mercedes-Me yang mengintegrasikan smartphone Anda dengan mobil ini. Salah satu fiturnya adalah seperti yang ada di luar negeri, yaitu pintu yang bisa dibuka secara otomatis dengan membawa anak kunci atau menggunakan handphone. Nah, sayangnya fitur tersebut tidak masuk ke Indonesia karena sebenarnya fitur itu sangat sophisticated dan saya agak menanti-nanti sebenarnya fitur tersebut hadir di EQS versi Indonesia, tapi ternyata tidak. Mungkin karena masalah infrastruktur Indonesia yang belum mendukung, dan juga mungkin agar harga dari EQS ini lebih kompetitif. Tapi tidak apa-apa karena mobil ini masih sangat lengkap. Oke, kita bahas yang pertama adalah untuk soal fitur sistem entertainment-nya. MBUX versi terbarunya ini sangat intuitif, sangat menyenangkan. Dia tidak menggunakan lagi trackpad, tetapi semuanya fully touchscreen. Yang pertama saya akan bahas untuk bagian tengahnya dulu. Ini layarnya, yang bagian tengah saja ini sangat besar, dan dia benar-benar menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan. Keren banget ini. Ini ada beberapa fitur. Yang pertama ini adalah untuk monitor dari energi yang tersisa dari mobil ini. Ini masih 99%, 605 km. Kemudian consumption ini untuk mengetahui berapa konsumsi listrik Anda ketika menggunakan mobil ini. Kemudian ini banyak banget untuk diatur. Navigasi, ini navigasi juga sudah ter-up to date, yang paling up to date dari mobil ini. Ini peta dari jalanan di Jakarta semua. Jadi untuk peta sendiri dia bisa menggunakan dua mode, bisa dari mobilnya yang tersedia dari MBUX-nya, atau menggunakan Apple CarPlay maupun Android Auto. Kemudian yang lainnya sebenarnya mirip-mirip dengan milik S-Class atau C-Class. Info, settings, nah ini info, bisa melihat, bisa memonitor
daya yang tersisa, kemudian penggeraknya, kemudian ketika mobil dijalankan dia akan mengayun suspensinya itu karena mobilnya dilengkapi dengan suspensi Airmatic atau air suspension. Di setting sendiri ini pengaturannya sangat banyak. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur radar, adaptive cruise control, fitur blind spot monitoring, dan banyak sekali fitur radar yang ada di dalam mobil ini. Dan bisa diatur di sini semuanya, active lane keeping system, active brake assist, active blind spot assist, kemudian kamera, parking. Mobil ini juga dilengkapi dengan parkir otomatis, vehicle, sound experience. Nah, sound experience ini bisa diatur juga. Ini ada 2 mode. Nah, ada Vivid Flux dan Silver Wave. Jadi ketika Anda berkendara dengan mobil ini kedengeran nggak ada suaranya? Tuh, Vivid Flux seperti ini dan Silver Wave. Jadi nanti ketika Anda berkendara dengan mobil ini itu ada 2 mode pilihan suara yang dihasilkan dari speakernya. Kemudian monitor tire limit, GPS, script, car wash mode juga ada di mobil ini. Lights, dynamic low beam bisa diatur, spotlight, sistem. Hey Mercedes. Oh ya, mobilnya juga masih dilengkapi dengan sistem voice recognition. Hey Mercedes. Coba ya. Hey Mercedes. How can I help? Change the ambient light to blue. Okay, I am changing the color. Nah, masih ada Hey Mercedes-nya yang sangat terkenal dari sebuah mobil Mercedes-Benz, dan Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa dioperasikan secara wireless juga ada di mobil ini. Kemudian untuk AC-nya dia tidak lagi menggunakan tombol fisik, dia benar-benar semua di layar. Ini bisa ditampilkan di sini. Ini ada di sini ya. Kemudian untuk layar bagian kirinya ini adalah layar yang untuk dioperasikan oleh penumpang yang di sebelah kiri. Bisa dioperasikan ketika ada penumpang di bagian kirinya ini. Coba ya. Nah tuh, tidak bisa sama sekali digerakkan, jadi harus ada penumpang di bagian sini. Sebenarnya basically sama dengan layar di bagian tengah, cuman dia tidak selengkap layar yang bagian tengah. Dia lebih terbatas untuk menu-menunya dan untuk pengaturannya. Kemudian kita beralih ke bagian ini, instrument cluster. Ini juga sangat intuitif, ya layaknya sebuah MBUX pada umumnya ya. Desainnya juga sangat banyak, ada understated, sport, klasik, kemudian ada pilihan navigasi saja, assistance dan service. Ini sangat banyak dan sangat menyenangkan memang sistem instrumen cluster dari Mercedes-Benz dari masa ke masa. Kemudian di balik konsol tengahnya ini dia terdapat wireless charging, jadi tinggal masukkan HP Anda ketika HP Anda sudah support wireless charging di bagian sini. Kemudian ada 2 buah USB Type-C dan ada 2 buah cup holder. Di bagian tengahnya ini untuk mengatur, nah ini startupnya ada di bagian sini, bukan lagi di bagian dashboard, ada di bagian konsol tengah. Jadi untuk mengaktifkannya, ini saya matikan dulu dan menyalakan. Keren sekali ya kalau nyalain motor, menyalakan mobil, yang mengaktifkan mobil itu ada suara zing. Sangat futuristik. Dan untuk mengatur volume juga bisa di bagian sini. Ada trackpad sebenarnya di bagian sini, tetapi rasanya itu lebih menyenangkan ketika langsung menyentuh layarnya gitu. Kemudian ada lagi, nah, oh ya ada head up display juga, ada fitur head up display yang dipantulkan ke kacanya di bagian sini. Ini banyak gitu pengaturannya. Kemudian ada mengatur mode berkendara juga ada di bagian sini. Ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Jadi untuk bagian tengahnya ini dia semacam shortcut lah. Jadi mungkin ketika Anda berkendara dengan mobil ini, ketika mungkin agak repot untuk mengatur layar touchscreen-nya, nah Anda bisa menggerakkannya melalui sini. Ini lebih gampang karena dia langsung ke shortcut. Misalkan Anda ingin menampilkan baterainya tinggal berapa, sisanya ini langsung pencet saja EQ. Nah ini langsung tampilkan baterainya. Kemudian ini ada fitur untuk menampilkan kamera 360 derajat, dan dia juga bisa ada fitur parking assistance-nya, bisa diatur melalui tombol sini, tinggal tekan saja. Kemudian nah ini tadi untuk mengatur beberapa fitur dari mobil ini, race vehicle level tuh bisa. Kemudian car wash mode, intro protection, tow protection, dan sebagainya ada di fitur yang bergambar mobil di bagian sini. Kemudian di bagian tengahnya lagi dia ada USB 2 buah, USB Type-C 2 buah maksud saya. Kemudian panoramic sunroof ini sangat keren karena dia tidak menggunakan lagi tombol fisik, jadi tinggal digeser seperti ini.
Wah, ini sama kayak C-Class dan juga S-Class ya. Nah, untuk fitur sendiri ini sangat lengkap. Memang bukan versi terlengkapnya dari EQS seperti di versi luar, dia tidak ada display di bagian belakang dari jok ini, tetapi ini rasanya masih sangat mumpuni. Yang pertama adalah ini, seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia dilengkapi dengan fitur AC double blower karena dia sudah 4 zona untuk sistem AC-nya. Kemudian untuk jok, dia bisa diatur secara elektrik. Ini jadi Anda bisa mengatur sesuka hati Anda, seberapa nyaman Anda ingin duduk di belakang, tetapi memang untuk bagian sandaran kaki tidak bisa diatur. Kemudian speaker sudah bermaster, dan AC tidak hanya di bagian tengah, tapi juga ada di bagian pilar untuk kisi-kisi AC-nya. Atap panoramik hingga ke bagian belakang. Meski dia tidak ada layar di bagian belakang jok depan ini, tapi dia ada tablet. Nah, tablet ini juga dia bisa mengatur berbagai macam hal untuk bagian belakang, seperti comfort. Nah, ini dia bisa mengatur ambient light, ini berubah. Bisa monokrom, satu warna saja, dan untuk pilihan warna singlenya itu dia bisa diatur 64 pilihan warna. Dari zaman MBUX yang pertama, generasi pertama itu memang sudah ada 64 pilihan warna dan multicolor seperti ini, dan dia beranimasi gitu. Keren sekali. Lalu ketika Anda merasa untuk mengatur AC bagian belakang ini terlalu jauh, nah Anda bisa mengatur di tabletnya ini, tinggal di settings. Oh, maksud saya di AC. Nah, ini bisa diatur semua di sini, jadi tidak perlu lagi menekan tombol di sini, tapi Anda bisa melalui tabletnya. Dan tablet ini bisa dibawa, bisa dilepas. Lalu dia juga bisa mengatur seat positioning. Nah, bisa, jadi tidak harus di bagian sini, tapi dia juga bisa di tuh. Keren banget ini. Kemudian seat climate control juga bisa diatur, seat heatingnya bisa diatur untuk memanas kursi, dan pendingin kursi ini bisa diatur melalui tablet. Dan bisa di reset juga, adaptive rear lighting. Oh, reading light. Nah, reading light bisa diatur, work light, two zone light, interior lighting. Ini semua bisa diatur lewat tablet ya. Jadi tidak perlu lagi menyuruh supir Anda untuk mengatur lampu. Pir, ganti lampu ya dong warna ini. Nah, nggak perlu lagi. Jadi semua bisa melalui tablet. Sekarang kita lihat untuk spesifikasi motor listriknya, tapi tidak bisa dibuka. Karena pihak Mercedes-Benz menyebutkan bahwa di balik bonetnya ini terdapat rangkaian listrik bertegangan tinggi, jadi tidak dianjurkan untuk dibuka oleh orang awam atau konsumen sekalipun. Ini hanya boleh dibuka oleh teknisi resmi dari Mercedes-Benz. Oke, kapasitas baterainya itu sangat besar untuk EQS yang masuk ke Indonesia, mencapai 107,8 kWh, dan jarak tempuh terjauhnya mencapai 770 km. Wow, artinya mungkin mobil ini adalah mobil listrik dengan jarak tempuh terjauh yang ada di Indonesia saat ini. Dan untuk motor listrik sendiri, dia mampu melahirkan tenaga 333 horsepower serta torsi 565 Nm, yang artinya sangat besar untuk tenaga motor listriknya. Lalu kemudian bagaimana untuk mengisi misalkan air washer wiper? Di sini tempatnya. Ini bukan tempat pengecasan, bukan tempat untuk pengisian daya, melainkan ini untuk mengisi air wiper. Ini dia. Jadi tinggal tuang air. Kalau di BMW iX itu ada di bagian depan. Nah, untuk sistem pengisian daya sendiri, dia ada di bagian kanan ini. Jadi bentuknya seperti tangki bensin biasa ya. Di sini tinggal dibuka. Oh, kita harus membuka dulu. Lalu tinggal tekan. Nah, dia membukanya itu semi elektrik sebenarnya. Dan ini dia untuk mengecasnya, tinggal colok. Jadi ketika tidak ada cadiran ya, dia warnanya seperti ini, warna putih, dan ketika di charge dia akan seperti warna biru untuk bagian lampunya ini. Pertama warna orange. Di sini ada indikator sebenarnya ketika terbuka, ini warna putih di bagian tangki, bagian tutup sistem pengisian dayanya ini, maksudnya bukan sistem tangki bensin. Nah, ketika warna biru dia sudah mengecharge, ketika berkedip itu lagi mengecharge, dan ketika sudah full dia tidak akan berkedip lagi. Lalu untuk membukanya ada tombol di bagian sini. Nah, harus menekan tombol dan tinggal menarik seperti ini.
Nah, seperti itu. Tetapi pihak Mercedes-Benz menyebutkan bahwa mobil ini, ketika Anda beli mobil ini, wall charging di rumah itu dijual secara terpisah. Dan untuk wall chargingnya sendiri dia tersedia saat ini untuk 11 kW. Klaimnya ketika baterai itu di bawah 10%, untuk mencapai full, karena baterai cukup besar, dia 107,8 kWh, pihak Mercedes-Benz menyebutkan untuk mengisi full itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa tenaga sebesar itu tadi saya sebutkan 333 horsepower serta torsi 565 Nm-nya itu dialirkan ke roda belakang dan motor listriknya juga berada di belakang. Saat Mercedes EQS ini dipasarkan, dia akan menantang langsung satu sebenarnya rival utamanya, yaitu Porsche Taycan. Tapi kabarnya BMW juga tahun depan akan menghadirkan mobil listrik flagshipnya, yaitu BMW i7. Nah, mungkin di tahun depan Mercedes EQS ini akan menantang Porsche Taycan dan juga BMW i7. Untuk harganya mungkin banyak yang terkejut, mungkin juga banyak yang mengira mobil ini bakal dijual dengan harga di atas 4 miliar misalkan, atau di atas 5 miliar yang setara dengan Mercedes Maybach. Ternyata tidak. Kami melakukan syuting mobil ini sebelum peluncuran resminya di Indonesia, dan berdasarkan obrolan dari pihak PT Mercedes-Benz Indonesia itu, mereka menyebutkan bahwa kisaran harga mobil ini di angka 3,3 miliar sampai 3,5 miliar rupiah, yang artinya ya memang dia lebih mahal hampir 1 miliar dibandingkan sedan flagship Mercedes-Benz yaitu S-Class. Tapi rasanya itu cukup masuk akal untuk sebuah mobil listrik flagship dan harganya masih di bawah 4 miliar rupiah. Oke, mobil ini hadir memang dengan spek yang sebenarnya hampir perfect, tetapi tetap saja ada hal yang kurang disuka. Yang pertama adalah ketika duduk di bangku baris belakang itu, sandaran kaki itu rasanya kurang tersangga dengan baik dan posisinya agak kurang menyenangkan gitu. Tapi untungnya untuk bagian sandaran kaki, bagian sandaran badan itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga mending lah rasanya. Kemudian untuk bagian depan, ada satu hal lagi yang kami kurang suka, yaitu tingkat kerebahan dari layar instrumen clusternya yang lebih menjorok ke bagian dalam, dan juga untuk posisi dashboard di bagian pengemudi. Kemudian yang ketiga adalah tidak masuknya fitur pintu otomatis yang seperti di versi luar negeri, karena itu adalah salah satu fitur yang keren sebenarnya jika hadir di EQS. Oke, sebagai kesimpulan, Mercedes EQS ini memang adalah model mobil listrik yang cukup spesial karena dia dirancang dan di-scratch dari awal sebagai mobil listrik, dan dia punya desain yang futuristik, fitur yang sangat lengkap untuk versi Indonesia, harganya worth to buy, dan saat ini adalah mobil listrik di Indonesia dengan jarak tempuh yang paling jauh. Jadi itulah 8 hal yang harus Anda ketahui tentang Mercedes EQS 450 Plus AMG Line versi Indonesia. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.